Terima kasih Tuhan, kami mau menyembah. Saat ini kami datang Tuhan merendahkan hati kami. Kami membawa hidup kami untuk kami menyembah Engkau. Dan siapapun yang ikut menyembah saat ini, dimanapun engkau berada, percayalah bahwa hadirat Tuhan sama, baik di sini maupun dimanapun engkau berada. Ketika engkau sungguh-sungguh hati, sikap hati yang benar menyembah Tuhan, merendahkan hatimu di hadapan Tuhan, Tuhan akan nyatakan hadiratnya. Terima kasih Tuhan, bersyukur. Kami percaya bahwa janji-janjimu dalam hidup kami ajaib. Dan Engkau Tuhan satu-satunya yang layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sungguh besar setiamu, yes. Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam
janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Kami berserah Tuhan, ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Kami berserah penuh di hadapan hadirat-Mu. Oh Yesus, Engkau baik, besar kesetiaan-Mu di sepanjang hidup kami. Besar setia-Mu di sepanjang hidup kami. Oh, kami percaya janji-janji-Mu. Kami percaya firman-Mu itu tetap kekal dan abadi. Oh Yesus, kami kagum akan Engkau. Kami bersyukur Engkau baik, Kau teramat baik, Yesus. Apapun yang terjadi di dalam hidup kami, tiada pernah lepas dari Engkau, Tuhan. Oh, ini kami Bapa, kami mengasihi-Mu, kami mengasihi-Mu. Oh, kami tahu pujian ini tidak cukup menandingi kebaikan-Mu, menandingi kebesaran-Mu. Oh Yesus, haleluya, kami
Kami menyembah dengan segenap hati, segenap kekuatan kami menyembah-Mu. Engkau Allah yang layak, Engkau Allah yang layak, Yesus. Oh, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Bersyukur Tuhan. Biar seluruh semesta ini Tuhan mengagumi kebesaran kasih-Mu. Terima kasih Yesus Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja, Engkau Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak Tuhan, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar
bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Berada di hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan untuk mendengar suara-Mu. Ini kami Tuhan. Penuhi setiap hati kami ya Bapa. Amin. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat hati-Mu, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di
tanganku, dan ku bersyukur menyembahmu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku, dan ku bersyukur menyembahmu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, penuhi kami Tuhan, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Ini kami Tuhan, kami bawa pujian kami ke dalam hadirat-Mu. Ini sembah kami, oh Tuhan. Terima kasih, kami rindu untuk selalu ada di dekat-Mu. Kami rindu untuk mendengar suara-Mu, oh Tuhan. Terima kasih, oh Yesus. Kami angkat suara kami untuk memuji dan sembah-Mu, oh Yesus. Kau Allah yang layak untuk terima segala pujian dan penyembahan, oh Tuhan. Kau Allah yang setia, Kau tak pernah tinggalkan kami, oh Yesus. Kau Allah yang selalu menyertai, oh Tuhan. Sebab Kau baik, kasih-Mu nyata dalam hidup kami, oh, haleluya, haleluya. Ini penyembahan kami naikkan kepadamu, sebab Kau setia, Kau mulia Tuhan. Oh terima kasih, haleluya, haleluya Tuhan. Oh terima kasih Yesus, haleluya.
rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Shalom semua. Shalom semua. Gak ada suara. How are you? Bagaimana keadaanmu? The mouth is not working, but I only can see the head is shaking. Mulutnya tidak bergerak. Ya. How are you everyone? Bagaimana keadaanmu saudaraku? Luar biasa, jangan biasa keluar ya. Nah, Okay, luar biasa, amin. I know it's 5 o'clock. It's now, what's the time now? 5 ya 5 o'clock. service, right? Going to be 6. It's time to have a good coffee. Saya Alright. tahu jam 5 sore itu adalah waktu yang terbaik untuk ngopi-ngopi. But santai. today, Tapi hari ini we're going to have a coffee, kami juga dapat kopi. but with the coffee, the word of God. Kami ngopi firman Tuhan. All right. So those who like cappuccino latte, it's preparing. Ya, sedang mempersiapkan cappuccino latte. Amen. God is good. Tuhan itu baik. How many of you declare and say God is good? Berapa banyak dari engkau yang menyatakan Tuhan itu baik dalam hidupmu? Yes. Yang lain, yang Di atas, atas, God is good tomorrow ya. Tuhan itu baik besok, hari ini, saat ini Tuhan itu baik. See, here I can see up, I can't see, Di sini saya bisa lihat, tapi yang di atas saya tidak bisa lihat. but I believe that God is speaking to you. Tapi saya percaya sekalipun engkau di atas, saya tidak bisa lihat, Tuhan juga bicara kepada engkau. Even though I can't see, but God is watching over every Ya, situation. sekalipun saya tidak bisa melihat, tapi Tuhan memperhatikan setiap engkau. God is going to do great things. Tuhan sedang melakukan pekerjaan hebat dalam See, hidupmu. God, the word came when we worship. It's going to be season of overflow upon this church. Sejak kita menyembah tadi, ada kata yang saya dapat dari Tuhan. Inilah musim kelimpahan. Season of overflow. Overflow
overflow, kelimpahan terjadi. God is speaking to this church. Tuhan bicara khusus untuk gerejanya di tempat ini. When I talk to churches, I'm not talking about the wall. I'm not talking about the Ketika building. saya It's bicara about you. tentang gereja, saya bukan berbicara tentang building, tapi saya berbicara tentang Bapak Ibu semua. God is sebagai speaking umat to Tuhan. you. Tuhan bicara kepadamu. You going to see the rain. Engkau akan melihat hujan baru terjadi dalam You hidup. going to overflow. Your vessel going to be filled. Engkau akan dipenuhkan, mengalir penuh, berlimpah-limpah. How many of you ready to overflow? Berapa banyak yang siap? Mengalir berlimpah-limpah. Amin. Yes. Amen. All right. So before I proceed further, let me do a short introduction about Ya, myself. sebelum saya sharing firman, saya perkenalkan diri saya. So this is the first time, Ini right? adalah kali pertama saya berada di Kota Kudus, di gereja ini. Anyone seen me morning up on the second service? You still here? Ya, ada yang datang melihat saya di ibadah pagi dan siang? Ada? Ada. Very faithful. You double portion. Engkau Amen. double porsi, berkatnya double. So let me do a short introduction about myself. Saya memperkenalkan singkat diri saya. My name is Yohan Daniel, Saya adalah pendeta Yohan Daniel. and I'm coming from Malaysia. Saya datang dari Malaysia. And I'm bringing greetings to all of you from Malaysia. Saya juga membawa greeting dari semua jemaat dari Malaysia kepada And Anda. I'm married. Saya sudah menikah. And I'm married to a queen. I'm married to a royal family. Saya menikah dengan seorang ratu dari keluarga kerajaan. Why I say she's a queen? Because she's queen of my heart. Ya, kenapa saya berkata dia adalah ratu? Karena istri saya adalah ratu You dalam cannot hidup take saya. it. Ya. Don't worry, one day your turn will come. Waktumu nanti datang ya, Hosea. Ya. Amen. So it's like yesterday, today, forever. She's always my queen. Walaupun dari kemarin, sekarang, dan sampai selamanya, istriku tetap menjadi ratu dalam hidup saya. How many of you came with your as a partner, husband, wife? Berapa banyak dari engkau yang datang dengan suami, pasangan, istri? Ada? Soalnya angkat tangan Bapak Ibu. Not boyfriend, girlfriend, ya, no. Jangan dengan teman. Suami, istri. Husband and wife. Ya. You want? Ada? Angkat tangan. Where's your husband? Where's Where your your wife? husband, please. What a family. Duduk di sini. Duduk di sini. Oh, you need a break, is it? Lagi marah-marahan kali ya. All right. So those who sitting with your husband, those who sitting with your husband, wife, Mereka yang duduk dengan pasangannya, turn to your partner. ayo balik badan dan lihat pasanganmu. Suami lihat istri, istri lihat suami. Say you are so beautiful. Ayo suami berkata, kamu itu sangat cantik. Jangan malu loh, Jangan malu. You are so Itu beautiful. pasanganmu, Cute. ya. I give you love. Ayo, No. sentuh tangannya aja sudah ada Say, gregetnya, ya. Tell, don't be Ayo. shy. Say you are Ayo. beautiful. Ya, pasangan suami istri begitu, enggak apa-apa. You are my queen. Lihat, engkau adalah ratuku. Ayo katakan. No choice, I married to you. No lah. Say, you are my queen. Engkau adalah ratuku. You are my king. Dan yang istri berkata, you are my king. I Engkau love adalah you. rajaku. I love you, darling. I love you, darling. I said, I love you, sayang. I love you, sayang. Aku minta Jangan sama malu di WhatsApp, Jangan sayang, malu. I love you. Saudara, ini So kesempatan. hard bisa. And in WhatsApp can say I love you 1,000 times. Waktu WhatsApp bisa ngomong ya, I love you beribu-ribu kali. Ya. Come, tell to your partner. Tell to Ayo, your partner. katakan ke partnermu, aku mau sayang sama I love you. I love you, darling. Postal receive. All right, okay. And God bless us a beautiful princess. Dan juga Tuhan memberkati kami dengan seorang putri. As a family, we serving the Lord in Kuala Sekarang Lumpur. sebagai keluarga kami semua melayani Tuhan. Amen. Di Kuala Lumpur. Any questions? Ada pertanyaan? Six pack, my training? Ya, No. berat badannya, six packnya. All right, good. God is good. Amen. Say. I like to start with this question. I want to put this question to you. Saya suka memulainya dengan sebuah pertanyaan kepada Anda. What you want from God in 2025? Apa yang kau inginkan dari Tuhan di tahun 2025? What are you expecting?
Apa yang kau harapkan? Mengapa engkau mengharapkan sesuatu dari Tuhan? Di tahun yang baru. What are you praying for? Apa yang sedang kau doakan terjadi di tahun 2025 dalam hidupmu? What are you really waiting that in 2025 for you to receive? Apa yang sedang kau tunggu saat ini terjadi dalam hidupmu di tahun 2025? You may wait for 1 month, Mungkin engkau sedang menunggu selama 1 bulan. or you may wait from the January. Ataukah engkau sudah menunggu dari bulan Januari sampai hari ini belum terjadi? You still don't receive yet. Dan kamu belum sampai hari ini belum menerima apapun. Have you asked, Lord, why I'm not receive what I want? Apakah engkau pernah bertanya sama Tuhan, kenapa aku tidak menerima apa yang kau janjikan dalam hidup? Anyone? Have you Ada? asked God? Ada? Wah, Why, Lord, you haven't blessed me? Tuhan, kenapa kau tidak memberkati aku? Why I haven't received my portion? Kenapa engkau tidak kasih bagianku tahun 2025? Anyone, God? Have you asked God? Ada di sini yang pernah bertanya begitu sama Tuhan? Oh, semua terima semua ya. Complete ya. Komplit ya? The name of Jesus, Amen. Finish over. See, somewhere in our life, Kadang-kadang di dalam hidup kita, we still feeling empty. kadang kita masih merasa kosong dalam hidup kita. Somewhere that we still feeling that my desire is not been done, but not been fulfilled yet. Kadang kita merasa bahwa keinginan saya itu belum dipenuhkan dalam hidup saya. If you are in such a situation, Kalau engkau ada di dalam situasi-situasi seperti itu, see, God is going to answer all your questions today. dengar baik Bapak Ibu, Tuhan akan menjawab semua pertanyaanmu. God going to answer. Tuhan akan menjawab itu. God will never let you go without answer. Tuhan tidak akan membiarkan engkau pergi tanpa menerima jawaban. Because God is ready to fill you. Karena Tuhan sangat siap untuk mengisi penuh hidupmu. God is ready to equip you and empower you. Tuhan sudah sangat siap untuk menjaga dan memberikan engkau kekuatan dan But kuasa. where we are waiting is very important. Di mana kita sedang menunggu, Where we are making decision is very important. di mana yang kita ambil keputusan-keputusan yang kita buat hari ini itu sangat penting. See, we need to make a wise decision. So, karena itu kita perlu membuat satu keputusan-keputusan yang bijaksana dalam hidup kita. See, today I'm going to speak about, my title is going to be covenant versus complaint. Tuhan itu, No, today my title. Topik saya malam ini adalah berbicara tentang perjanjian dengan Tuhan. Covenant or complaint? Perjanjian atau komplain. See, what kind of a word we are using our daily life? Perkataan apa yang kita sering gunakan dalam hari-hari kita? See, in English, covenant and complaint start with C. Dalam bahasa Inggris, perjanjian covenant dengan Tuhan dan complain itu dimulai dengan huruf C. Both look like the same, Betapa dilihatnya sama, hampir but sama. different meaning, different action. Tapi ini mempunyai arti yang berbeda dan tindakan yang berbeda. So today, God is wanting you to realize what we are doing right now. Karena itu hari ini Tuhan ingin membuat engkau sadar benar-benar apa yang harus engkau lakukan hari ini. Are we walking with covenant or we are walking with complaints? Apakah aku berjalan dengan perjanjian dengan Tuhan atau aku berjalan dengan komplain kepada Tuhan? See, I'm going to we're going to see but two person in the same passage. Mari kita akan lihat ada dua pribadi di dalam dalam ayat yang sama dalam firman Tuhan. Let's take to book of Ruth chapter 1. Kita buka Rut chapter 1, Rut 1. Let's read verse 20 and 21. Ayat 20 dan 21. Dalam bahasa Indonesia. 20 Rut 1 20 21 demikian firman Tuhan. Tapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebut aku
aku Naomi. Sebutkanlah aku marah sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit dalam hidupku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapa kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Amin. See here, the Bible is talking about what Naomi is confessing. Lihat ini, Alkitab menulis apa yang diakui oleh Naomi. See, Naomi telling about God with her own experience. Naomi berbicara tentang Tuhan berdasarkan pengalamannya dia dengan Tuhan. She seeing God with the lens of bitterness, painful. Dia melihat Tuhan dari penglihatan kekecewaan dan kesakitannya dia pada masa lalu. In verse 21, she said, Yang Maha Kuasa, she declared that God is good, that God is almighty. Ayat 21 jelas-jelas dia berkata dengan jelas bahwa Tuhan yang Maha Kuasa. But even though He's almighty, but He can't do anything in my life. Bahkan ketika dia berkata Tuhan yang Maha Kuasa itu tidak datang dalam hidupku. So she's seeing the almighty with all empty. Dan dia melihat Tuhan yang Maha Kuasa itu dengan kehidupannya yang kosong. See, many times we also do that. Bukankah banyak kali kita juga merasa seperti itu? We know Jesus, God is doing great things. We know Jesus, Yeah, we know God can do great things. Ya, kita tahu bahwa Yesus itu dapat melakukan perkara-perkara bahkan segala perkara yang hebat. We know that He's the King of Kings and the Lord of Lords. Kita tahu bahwa Yesus adalah Raja di atas segala Raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. We know that He's the Alpha and Omega. Kita tahu bahwa Tuhan itu adalah awal sampai akhir. We know that God, that nothing is impossible from God. Kita tahu bahwa Dia sanggup melakukan perkara-perkara yang mustahil. But in my life, Tetapi dalam hidup saya, Lord, why you're not doing anything? kenapa engkau tidak melakukan sesuatu dalam hidupku? Why you are not almighty? Kenapa engkau dalam perkara-perkara hidup saya tidak melihat kemahakuasaanmu? Why I still in all empty? Kenapa aku masih merasa kosong, hidupku kosong? When we pray, Ketika kita berdoa, we also pray like this. banyak orang seperti itu, bukan? Lord, please do something. Ya, engkau mengharapkan sesuatu. Please do something. Tuhan, lakukan sesuatu dong dalam hidup saya. Hari ini saya tahu kau Maha Kuasa, tapi hari ini hidup saya kosong, biasa-biasa saja. See, here we see that if you read the meaning of Naomi, it means delightful. Kita lihat bahwa arti nama Naomi adalah delightful, terang. See, God give a name, delightful. Tuhan memberikan namanya Naomi itu delightful. God sing her as a delightful. Orang yang terang, bersukacita. But what kind of clothes she wearing? Marah. Tapi lihat ini, dia katakan dalam Alkitab, kamu ngapain manggil aku Naomi? Namaku bukan Naomi, panggil saya saja, saya marah. Because I'm having a bitterness. Karena di dalam hidup saya merasa marah karena kekecewaan saya. And also she throwing blame over God. Dia mencoba menyalahkan Tuhan. I went with fullness, but I'm coming with emptiness. Lihat, saya keluar dari Bethlehem pergi ke Moab dengan tangan penuh, tapi kau lihat, kau pulangkan aku dengan tangan kosong. See, if you go to the earlier passage, does God ask Elimelech, Naomi to go to Moab? Kalau engkau lihat di dalam pasal pertama ayat-ayat awal, apakah Tuhan pernah memerintah Elimelech membawa Naomi pergi ke Moab? No. God didn't ask them to go to Moab. Tuhan tidak berfirman untuk memerintahkan suami daripada Naomi membawa istri dan anak-anaknya keluar. It was their own decision. Mereka melakukannya karena keputusannya sendiri. But because of decision they lost. Karena keputusan yang diambil oleh Elimelech suami Naomi, mereka kehilangan segala sesuatu. Now Naomi blaming God, you never take care of my life. Dan sekarang Naomi itu mulai menyalahkan Tuhan. Tuhan, kamu nggak bertanggung jawab. Why, Lord? Kenapa Tuhan? I pray every day. Aku berdoa setiap hari. I give 1 hour every day without fail. Aku setia memberi
hidupmu. I come for all services, all meeting are faithful. Aku datang, ada kebaktian manapun aku datang. Every work, every ministry they call me, I'll give my best. Pekerjaan apa kau suruh aku apa, aku mencoba melakukan yang terbaik. Then why you still don't answer me, Lord? Tapi kenapa kau tidak menjawab doaku? Why you Tuhan? not still speaking to me? Kenapa engkau tidak berbicara kepada aku? Why? Kenapa? Lord, why you become all empty in my life? Kenapa engkau menjadi kosong, membiarkan hidup saya ini kosong, nggak merasa This is apa-apa? what Naomi is complaining. Itulah komplain dari Naomi. See, why we don't see the breakthrough yet in 2025? Kenapa tidak melihat terobosan di tahun 2025? We seeing God through our past experience. Karena kita melihat Tuhan dari pengalaman masa lalu kita. Church, Gereja Tuhan if you dengar. want to overflow, Jika engkau mulai berlimpah-limpah mengalir dalam hidupmu, change your mindset, coba rubah pola pikirmu. change your prayer, Coba rubah cara berdoamu. change your life, Rubah hidupmu. change your declaration. Rubah cara engkau mendeklarasi, You menyatakan can't sesuatu. see the new beginning in old times. Kamu tidak bisa melihat sesuatu yang baru ke depan berdasarkan masa lalumu. Because we thinking, what am I carrying right now is okay. God will see, God will change. Oh, engkau mungkin berkata, apa yang keadaanku yang harus sekarang is okay. Nanti Tuhan juga merubah yang depan. But the Lord is telling, cast out your burden, my children. Tuhan bilang tidak, tinggalkan beban itu. Who asked you to carry the burden? Siapa yang memegang beban itu? Why you are carrying the burden? That's not Kenapa your kau job. bawa beban masa lalu itu di pundakmu sampai hari ini? Why you crying? You supposed to be happy. Mengapa sampai hari ini engkau masih menangis dengan kehidupanmu hari ini dan masa lalu? Didn't I tell you that I'm be with you? Bukankah engkau selalu tahu bahwa aku sudah berkata kepadamu, aku menyertai setiap Didn't I perjalanan. promise you that I will take care of your life? Bukankah aku sudah berjanji bahwa jika engkau berjalan dengan aku akan bertanggung jawab atas hidupmu. But when you begin the new year, I promise that I'll walk with you. Ketika engkau mulai memasuki tahun 2025, aku telah berjanji berjalan dengan engkau. But why you still walking with the burden? Kenapa engkau tapi hari ini lihat, kenapa kau masih berjalan dengan beban itu? Beban masa lalumu. Somewhere we making a wrong decision. Kadang kita banyak melakukan keputusan-keputusan yang salah. This is what the Lord is telling my children. Karena itu malam ini Tuhan bicara, anak-anakku. It's a season of reshape. Adalah hari ini, saat ini adalah musim di mana engkau God menerima want to sesuatu. reshape you Tuhan mau engkau menerima. into a great vessel. Menjadikan engkau seperti bejana yang baru dan hebat. See, when I was in Istanbul, I went to one of the vessel making shop. Pada satu saat saya sempat ke Turki, ke Istanbul, saya mengunjungi sebuah toko, dia menjual bejana. Then I see how the potter he making the clay into shape. Ya, dan saya juga melihat bagaimana penjunan itu membentuk tanah liat untuk menjadikan bejana. I see the potter taking the clay and he punching hard. Dan saya melihat penjunan yang membentuk bejana itu dari tanah liat itu dipukul-pukul, dibanting-banting Keep dulu. throw and punch and Yeah. press and press. Ya, dibanting, dipukul dan ditekan. See, I asked the potter. Dan saya bertanya kepada pembentuk itu, So to make, before you make the vessel, how long you will press? How long you mold? saya bertanya kepada orang itu, sebelum ini menjadi bejana, berapa lama kau butuh waktu untuk membentuk dari tanah liat untuk menjadi bejana? He say almost 1 to 2 hours he will press and punch. Dia berkata, hampir 1 sampai 2 jam saya harus mukul, remukan, ditekan. I will make sure this clay become very soft and ready to reshape. Dan saya harus yakin bahwa
tanah liat ini itu menjadi halus untuk menerima dibentuk menjadi sesuatu. Then after that, I went on upper floors to see the design that he did. Dan setelah itu saya lihat naik ke lantai atas dan saya melihat desain daripada bejana-bejana I itu. saw one is his craft. I took a picture. I saw one of his craft. It's a very big vessel, big, tall to my size. Ya, saya melihat satu gambar vessel bejana yang tingginya hampir seperti saya. And this vessel, it's talk about a family tree, a family growth. Ya. He designed with family growth. Gambar daripada bejana itu yang besar itu menggambarkan gambar apa tuh family, silsilah keluarga. So and I asked the price, how much the price it is. Dan saya tanya, berapa harganya? He said it's a $500,000 US. Wah, dia berkata 500.000 US dollar. See, for that vessel to come to that value, Lihat ini, dari bejana itu, dari tanah liat itu menjadi satu bejana yang sangat mahal. that clay has to go into pressure into the floor that nobody sees. Ya. Tanah liat itu harus dibawa ke tanah, dibanting, ditekan, di mana seorang pun tidak bisa melihatnya. The potter didn't do all the process in the upper floor, but he's doing the lower ground. Ya. Penjunan itu, pembentuk bejana itu nggak di atas, nggak di loteng, dia See- harus turun ke bawah. See, sometimes God will reshape us from the root. Kadang ini, dengar baik, Tuhan ingin merubah kita mulai dari akar. But many of us, we want the blessing that the fruitful come immediately. Tapi banyak dari kita kepingin sesuatu blessing, ada banyak hal yang berbuah yang hebat itu terjadi secara instan. I want to bear fruit. I want to be fruitful. Aku ingin berbuah, aku ini melakukan ini, aku mengalami ini, terobosan ini, berkat ini. But my root is still not been repaired yet. Tetapi akar kita ini akar yang tidak bagus, Same yang goes to- Tuhan perlu rubah. Same as Naomi. Seperti Naomi. Even though Naomi came to Bethlehem, Bahkan ketika Naomi datang lagi ke Bethlehem, she still walked with experience of Moab. dia masih tetap membawa roh Moab. See, I want to explain this verse by action. Come, brother. I need a volunteer. Please come. Yes, Contoh, come. See, what's your name? Theo. Theo. Okay. So now we change. His name is, you are a God for temporary, yeah? Okay. So, same, this is God. Ini sebagai Tuhan. Yeah, so we represent, yeah, God. Ya, sana. All right, turn towards me. Okay. This is the situation of Moab. Ini situasi Moab. God is I'm in Moab. God also in Moab. Maksud saya, Tuhan ada di Moab. But I need to go to Bethlehem. Tetapi si Naomi ini mau pergi ke Bethlehem. So how I should go to Bethlehem? Bagaimana saya harus ke sana? Either I hold him, Lord. Tentu aku akan memegang dia. Let's go Mari. happily. Ya, Lord, how's heaven today? ya. Tuhan memegang Naomi ini berjalan dari Moab Can I- sampai can- ke Bethlehem. Can I taste the manna today? See, this is how the conversation should be, the walk should be. Ya, inilah biasa perkataan yang ketika kita bersama-sama. Or else, Ada lagi? Naomi could be, Lord, you go first, prepare the way for me. Ya, ada lagi contoh yang kedua. Lord, you go Kamu first, Lord. jalan I will follow you, Lord. lebih dulu dari Tuhan. Thank you that you set me from Moab. Terima This is- kasih engkau sudah menyelamatkan saya di Moab. This is how it should be. Ya. But you know how Naomi walked from Moab? Come, let's go. Tapi Anda tahu perbedaan ini tadi? Perbedaan yang pertama, jalan bersama-sama dengan This is the Tuhan mistake dari that we Moab do. ke sana. This is a mistake that we do.
Ini banyak kesalahan yang kita lakukan. We thinking we walking with God, but we walking in a different way. Kadang kita berkata, kita berpikir bahwa kita berjalan dengan Tuhan, tapi kita berjalan di jalan yang berbeda. We walking like this. Come, Lord, why you fail me? Ya, Naomi bilang, oh Tuhan, kenapa kamu tidak I know you are almighty, but why I'm all empty? Aku tahu kau Tuhan yang hebat, tapi kenapa sampai hari ini kamu tuh masih tidak menolong aku? See, I'm going to Bethlehem, Ini perjalanan dari Moab ke Bethlehem. but I'm facing the Moab. I'm going backward, complaining. You never help me. You never help Dalam me. perjalanan You ke never help me. Bethlehem, dia selalu blame, menyalahkan Tuhan. Many times you also pray like that. Banyak hal dari kita selalu begitu sama Tuhan. Lord, why are you not answering my prayer? Tuhan, kenapa? Aku jalan sama-sama dengan kau, tapi kau tidak pernah. Why you jauh. all make me all empty? Kenapa kau tetap membuat saya itu kosong? This is how we're doing. Jalan dengan Tuhan, tapi komplain terus. Why we don't see the breakthrough yet? Kenapa kita tidak melihat terobosan dalam hidup kita? We taking a wrong action. Karena kita bertindak yang salah kepada Wrong Tuhan. action. Bertindak yang salah. Wrong action. Bertindak yang salah. You stay here. Another thing. Tetap di sini. See, Naomi declare a complaint. Lihat ini, Naomi selalu mendeklarasikan komplain. Don't call me Naomi. Call me bitter, marah. Jangan panggil aku Naomi, panggil aja marah. But here we see another person Tapi kita melihat satu pribadi yang lain. also coming out from Moab, Juga dari Moab berpindah pulang ke Bethlehem. but different mindset. Tetapi dia mempunyai paradigma yang berbeda. Let's read verse 16 and 17. Lihat di ayat Rut 1 ayat 16 dan 17. Silakan. Come, God. Take your portion, Moab. Tuhan kembali ke situ. Ayat 16. Tetapi kata Rut. Rut berkata. Janganlah desak aku meninggalkan engkau Naomi. Pulanglah dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, di situ aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situ aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Tuhanmu adalah Tuhan. See, now Ruth is making a decision, declaration. Lihat ini, Rut itu menyatakan sesuatu. She make a decision, I coming to Bethlehem with covenant. Lihat ini, Rut berkata, aku akan kembali dari Moab menuju Bethlehem dengan suatu perjanjian. She making a covenant with God. Dia membuat satu perjanjian dengan Tuhan. She making a covenant, Naomi. Dia buat satu perjanjian dengan Naomi. Your God is my God. Tuhanmu juga Tuhanku. I'm not gonna carry the Moab. Aku tidak akan membawa segala sesuatu yang di I'm Moab. coming with expectation. Aku mau kembali ke Bethlehem dengan satu harapan. Your people, my people. Bangsamu adalah bangsaku. The breakthrough is my breakthrough. Terobosan yang kau alami juga terobosan. And she said, Dan dia berkata, let God deal my life. biarlah Tuhan menjadi Tuhanku. She declared the word, let God deal me. Dia mendeklarkan satu yang sangat hebat, yaitu Tuhanmu itu jadi Tuhanku. I'm not gonna deal with myself. Saya tidak akan tidak akan berkompromi lagi dengan diriku. Naomi, let your God, the Lord of Bethlehem, deal me. Naomi, ibu mertua, pergilah ke Bethlehem, bawa saya bersama-sama dengan saya. Saya So, tidak akan meninggalkan She engkau. holding the covenant, Dan dia memegang perjanjian itu. walking with confidence. Dia berjalan dengan percaya diri. I'm walking with covenant. Ya, berjalan dengan perjanjian. I have the covenant of Bethlehem with me. Ya, aku akan kembali ke Bethlehem terus bersama-sama dengan I'm engkau. going to Moab. I said, I'm going to Bethlehem. Aku akan pergi ke Bethlehem. I'm going to season of harvest. Aku akan pergi ke Bethlehem untuk musim penuaian. See, two different person, Ada- but from the same place, different mindset. Ya, lihat ini ada dua orang yang berbeda berada di tempat yang sama tapi dua paradigma yang berbeda. Thank you. Give a big applause to him. This is what we are doing right now. Inilah yang harus kita lakukan hari ini. We are making a wrong move. Banyak dari kita melakukan
pergerakan-pergerakan yang We are salah. making wrong move. Kita bergerak dengan cara yang We salah. are making a wrong move. Kita melakukan pergerakan yang salah. God wants us to revisit what we are doing right now. Tuhan ingin kita menerima apa yang Dia akan kerjakan dalam hidup kita. Are we working with covenant or are we working with complaint? Aku mau berjalan dengan perjanjian dengan Tuhan, atau aku berjalan What dengan we are doing komplain? right now. Apa yang akan kita lakukan hari ini? What we are doing right now. Apa yang akan kita lakukan? How is our move right now? Bagaimana engkau bergerak hari ini? How is our movement right now? Bagaimana pergerakanmu saat ini? Ibu, yes, please be Yeah. stand. Okay, with family? Yeah, where's your husband? Where's your family? Hansiang. Where's your Mari family? datang dengan ini. Come forward. Yes. Quick one. Berdiri. Faster, a bit faster. Sorry. Berdiri. Horibaka sekeriante. Horibaka sekeriante. Horibaka sekeriante. Horibaka sekeriante. Iya. Lemas. Hold your hands. Pegangan tangan. Horibaka sekeri. The Lord is telling, I'm bringing life into your life. Tuhan berkata, aku membawa kehidupan yang baru dalam hidupmu. This is a season of real life, says the Lord. Inilah musim di mana engkau dihidupkan kembali. When in the times of Lazarus, people thought everything is over. Lihat masa lalumu itu sudah selesai. But the Lord is telling you, Tuhan bicara as kepada I bring a life of Lazarus, Tuhan bicara begini, aku membawa kehidupan Lazarus yang dibangkitkan God said, itu I'm kepadamu. bringing activation in your life. Aku membawa kehidupan mengaktifkan kehidupan dalam The next kehidupannya. 3 months, 3 bulan ke depan, it's going to be a season of reactivation. engkau akan mengalami satu kehidupan yang diaktifkan kembali. Every corner that you take is going to be a restart again. Setiap bagian-bagian yang kamu lalui nanti itu seperti dimulai lagi. In the name of Jesus, Dalam nama I Tuhan release Yesus, your anointing. aku melepaskan urapan I yang release baru your turun atas breakthrough right engkau. now. Hidup kembali. Amen. Dalam Amen. Please be seated. Yes. Horibaka sekeriante. Horibaka sekeriante laboribaka seke. Horibaka sekeriante laboribaka seke. Ribaka laboribaka seke. Orang masih Sister. Yes. Yeah, you. Please be stand up. Came with family. Keluarga Datang sendiri. sendirian. ya, Sendirian. sendiri. Horibaka seke. The Lord is telling you, hold a little bit more. Hold a little bit more. Tuhan bilang begini, pegang sedikit lagi. Don't put your eyes upon the situation. Jangan letakkan, Don't put your eyes in the situation. jangan lihat keadaanmu hari ini. Hold a little bit more. Peganglah sesuatu. And God going to fill your life. Dan Tuhan akan isi penuh hidupmu. The Lord is telling you, my daughter, Tuhan bicara, anakku, I bringing goodness in your life. aku akan memberikan kebaikan. You are not alone. Kamu tidak sendiri. I'm helping you. Jangan merasa sendiri. I'm bringing sebab aku selalu I'm menolong bringing the engkau. favor to you. Aku akan memberikan perkenanan kepada A little more. sedikit waktu lagi. Your little faith. Iman sedikit saja. You will see your mountains removed before Engkau you. akan melihat lagi bagaimana gunung-gunung itu dipindahkan. God say, wait upon the Lord. Tunggulah. You'll never be sedikit lagi. ashamed. Bangun iman. Because God is going to open Jangan the door for you. digoncangkan. Sedikit waktu lagi. The name of Gunung-gunungmu berpindah. Jesus. Dalam nama Lord, I Yesus. release your breakthrough right now. Aku melepaskan Touch them, Lord. terobosan terjadi dalam Amen. kehidupan kami. Dalam Yeah. nama Ibu, Yesus. family, Novi. please be stand up. Horibaka sekerian. Horibaka sekerian talabori se. Horibaka sekeriante. Yes. Ribaka sekerian talabori Oh, bakase. Ramasi. Let them wait. Yes, you. Horibakas. Yes. Please be stand up. Family, please be stand up. Horibakas sekeriante. The name of Jesus. Dalam nama Yesus Bapak Ibu. Lord, the Lord is telling you, Tuhan berbicara kepadamu. God is bringing enlargement in your path. Tuhan akan memperbesar bagianmu. Enlargement in your path. Akan memperbesar kapasitasmu. Don't see what they call the thorns in your path. Don't see on that.
Jangan melihat batu-batu itu dalam jalan-jalan. Yes, your situations are making you very tired. Hari ini situasimu tuh kamu bilang sangat melelahkan. But the Lord is telling you, Tapi Tuhan bicara I'm going kepadamu. before you and making a way. Aku berjalan di depanmu dan membuka jalan You bagimu. will never see your Goliath again. Engkau tidak akan melihat lagi kehidupanmu yang lama. This year is a year of enlargement. Inilah waktu tahun menjadi tahun In perlebaran the name of kapasitas. Jesus, Tuhan I release your breakthrough. anugerah yang baru terjadi atas Lord, hidup. I assign this couple. Aku menyerahkan pasangan ini dalam Lord, I tangan. pray let your goodness be upon them. Biarlah kemurahan kebaikan Tuhan terjadi dalam Touch hidup them, mereka. Lord. Jamah mereka. God showing a vision that your heart is so bleeding. Anakku, Tuhan bilang begini, hatimu itu begitu berdarah-darah. A lot of pain. Ada begitu banyak luka. But the Lord is telling you, I will heal your life. Tapi Tuhan berkata, hari ini Tuhan mau menyembuhkan. I will take you into the next level. Aku akan membawamu di dalam level yang baru. God said, do not stuck in your bondage, in your boundaries. Tuhan bilang jangan berhenti di areamu hari ini saja. Break your boundaries. Sekarang keluar dan alami terobosan dari Because God have a future for you. batasan-batasan yang The ada. name of Jesus, Dalam nama Tuhan I Yesus. release your breakthrough right now. Terobosan terjadi dalam hidupmu. My brothers and sisters, Naomi walk with complaint. Bapak Ibu, Naomi itu berjalan dengan banyak komplain kepada Tuhan. But Ruth walk with covenant. Tapi Ruth itu berjalan dengan perjanjian dia dengan Tuhan. She said, Dia berkata, let God deal my life. biarlah Tuhan itu menjadi Tuhan dalam hidup. Now we say, you don't follow me. Naomi bilang gini, Ruth, gak usah ikut aku. But now the Lord say, you don't deal my life, Naomi. Kamu jangan suruh aku untuk tinggalin kamu. Let God deal my life. Naomi bilang, kamu pergi saja. This Ruth. is what the Lord is expecting. Ini yang Tuhan mau harapkan dari engkau. Surrender your life to Jesus. Serahkan hidupmu penuh ke dalam tangan. Let God lead your life. Biarkan Tuhan itu benar-benar memimpin Let hidupmu. God lead your life. Biarkan Tuhan itu memimpin hidupmu. Let God lead your life. Biarkan Tuhan itu memimpin hidupmu. See, when Naomi walked with the painful, Lihat ini, ketika Naomi itu berjalan dengan luka, even though she is in the Bethlehem, bahkan ketika dia kembali ke rumah roti, she never enter into the field of Boaz. dia tidak masuk di ladangnya Boas. But when Ruth with walk with covenant, Tapi lihat ini, perjalanan yang sama dilakukan oleh Ruth, dan dia berjalan dengan perjanjian dengan Tuhan. Ruth enter into a field of Boaz. Ruth itu diizinkan Tuhan masuk di dalam ladangnya Boas. See, because she enter into a field, Karena dia mulai masuk di ladangnya Boas, she find the divine connection. dia menemukan koneksi ilahi. The divine connection. You know what the divine connection brought to Ruth's life? Engkau tahu bahwa koneksi ilahi yang Tuhan berikan dalam hidup Ruth. See, Ruth bear a son, Obed. Ruth itu adalah orang yang taat. He's the father of Jesse. Dia punya bapak itu Jesse. Obed is the father of Jesse. Obed is father of Jesse. Obed adalah ayah dari Ayah kepada Jesse. Isai, ya Isai. Ayah dari Isai. Yeah. And Jesse is the father of David. Isai adalah ayah dari Daud. Jesse is the David. father of Ya. David. David itu punya papa namanya Isai. And through David, through the generation of David, Jesus born. Dan lihat ini, dari garis keturunan Ruth, turun Isai, turun David, itu lahir keturunan Yesus See, Kristus. her covenant, Lihat ini perjanjian yang dibawa oleh the Ruth. covenant of Ruth, Perjanjian yang dibawa oleh Ruth make Jesus born in the generation. membuat Yesus hidup, lahir di dalam generasinya. This is the unexpected breakthrough. Ini adalah satu terobosan yang tidak pernah Ruth harapkan. This is called overflow. Inilah kelimpahan yang terjadi. So the next 3 months,
Jadi saudaraku, 3 bulan ke depan, this is what the Lord is expecting you to do. ini yang Tuhan harapkan engkau lakukan. Do not walk with complaint, but walk with Jangan covenant. lagi berjalan dengan komplain demi komplain karena keadaan. Change your prayer. Rubah engkau berdoa. No more prayer of begging, but prayer of declaration. Lihat ini, ketika engkau berdoa, janganlah engkau berdoa seperti pengemis. Tapi berdoalah dengan deklarasi. Don't firman pray, Tuhan. Lord, do something. Jangan lagi berdoa, Tuhan lakukan sesuatu, mengemis-ngemis sama Tuhan. But instead of saying, Lord, I declare the new season take place over me. Tapi berdoanya dengan declare firman Tuhan, aku percaya Tuhan bahwa sesuatu yang baru Tuhan akan bawa dalam hidup. Declare that I'm blessed. Declare bahwa berkat Tuhan terjadi dalam hidupmu 3 My bulan family ke depan. blessed. Tuhan pasti memberkati aku di dalam 3 bulan I ke will depan. never walk on crisis. Aku tidak akan berjalan di dalam krisis. I declare the healing of God upon me. Aku deklarkan kesembuhan di dalam hidupku, pemulihan terjadi dalam hidupku. Don't pray, Lord, please, please, please heal me. Please. No, Jangan don't berdoa cry. seperti seorang pengemis. Tuhan, tolong Tuhan, Tuhan, tolong Tuhan, Tuhan, tolong Tuhan. No more complaints, but take the covenant. Jangan lagi komplain tentang apa yang Tuhan lakukan, tapi mulailah berjalan dengan perjanjian karena Tuhan banyak berjanji kepada. Brothers and sisters, Lihat ini Bapak Ibu, are you ready to change? Siap? siap untuk berubah? Siap mengalami perubahan 3 bulan ke depan? You want to still walk with complaint or want to walk with covenant? Engkau mau berjalan dengan komplain atau engkau mau berjalan dengan perjanjian dengan Tuhan? It's your choice. Pilihan itu ada di tanganmu. God is not going to force you, Tuhan tidak memaksamu untuk mengambil keputusan. but He will guide you. Tetapi ketika engkau mengambil keputusan, Tuhan akan memimpinmu. He will help you. Dia akan menolongmu. He will help you to come over from your past. Dia akan menolongmu supaya engkau berkemenangan atas masa lalu. Let God handle your life. Biarkan Tuhan menangani masa lalumu, saudara. Let God handle your life. Biarlah Tuhan mulai hari ini juga menangani hidupmu, saudara. Let God handle your life. Biarlah Tuhan menangani Let seluruh God hidup. handle your life. Tuhan menangani seluruh Let hidup. God handle your life. Ya, There's a couple above there ada sepasang suami istri ada di sana di sudut kanan. that you are atas. praying for your family members' healing. Engkau sedang berdoa untuk kesembuhan keluargamu. And people are bedridden. The family members are bedridden. Black. Bedridden. Bedridden, how ya? They cannot walk. They are bedridden. Engkau sedang berdoa untuk keluargamu yang ada di tempat tidur. Dia tidak bisa jalan. God Ada? going to heal them. Who's the person? Jangan malu-malu sebab Tuhan mau menyembuhkan engkau. Ada sepasang suami istri. Engkau berdoa untuk keluargamu. Ada di atas. Orangnya di atas. Kalau itu engkau berdiri. Supaya terima lawatan Tuhan. Please, this God is speaking to you Engkau right now. berdoa bagi keluargamu. Untuk kesembuhan boleh terjadi. Because don't come later that I'm the person. who Engkau just- jangan datang lagi nanti karena waktunya sekarang. Tuhan mau melawat, Because bukan nanti, sekarang. that's what happened for past 2 services. People come and say, I'm the person. Yeah, so God is speaking to you right now. Tuhan sedang bicara kepadamu hari ini. Lord, whoever the person is, Lord, I pray let your healing Dimanapun take orang place. itu, Lord, I speak your healing right now. aku katakan berkat kesembuhan I terjadi. speak your healing in the name of Jesus. Aku katakan kesembuhan terjadi atas keluarga ini Lord, dalam I nama declare your Yesus. complete healing upon the person right now, Father Aku God. deklarasikan kesembuhan oleh bilur-bilur Yesus terjadi atas keluarga Be ini. healed in the name of Jesus. Biarlah sembuh saat ini juga Be di dalam healed in the name nama of Yesus. Jesus. Sembuh dalam nama Yesus. Arise and walk. Bangkit dan berjalanlah. Arise and walk in Jesus' mighty Berjalanlah, name. bangkit dan berjalanlah bersama With the dengan mighty Tuhan. healing name of Di dalam Jesus. nama Tuhan yang maha hebat, I declare the healing right now, aku Father God. deklarasikan kesembuhan telah terjadi bagi keluarga. Jesus' name. Di dalam nama Yesus. Amen. Bapakku rindu menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku pintar
Layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bapakku rindu menyenangkan-Mu, ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Bapakku pintar, layakkan aku, bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam